Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnul Hidayat, dari Pendidikan Komputer Angkatan 2020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan IRD yang telah saya buat ya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan singkat tentang IRD. Jadi IRD itu atau biasanya kepanjangan dari Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD ini berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Nah, konsep yang akan dipakai dalam proyek itu berbentuk IRD. Jadi kita dapat memanfaatkan IRD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD yang telah saya buat ya. Jadi yang pertama ini adalah one to one. One to one ini adalah sebuah relasi yang memiliki makna satu dihubungkan ke relasi yang bermakna satu juga. Jadi di sini saya membuat sebuah relasi tentang data sekolah ya, dimana dalam entitas sekolah ini mempunyai atribut nama sekolah, NIP kepala sekolah, NIP wakil kepala sekolah, alamat, nama kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah, dan NPSN. Kemudian memiliki relasi dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki atribut nama kepala sekolah dan NIP kepala sekolah. Kemudian mempunyai relasi juga dibantu oleh wakil kepala sekolah, dibantu oleh entitas wakil kepala sekolah, mana wakil kepala sekolah memiliki atribut nama wakil kepala sekolah dan NIP wakil kepala sekolah. Dan ini adalah implementasi SQL ya. Jadi dalam sebuah data sekolah ini dia menampilkan biodata sekolah yang dimana mempunyai atribut nama sekolah, NPSN, alamat, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama wakil kepala sekolah, dan NIP wakil kepala sekolah. Di mana atribut NIP kepala sekolah ini memiliki relasi ke entitas kepala sekolah di atribut NIP-nya. Kemudian di dalam entitas biodata sekolah itu juga di mana NIP wakil kepala sekolah ini memiliki atribut ke entitas wakil kepala sekolah di atribut NIP kepala sekolah. Jadi atribut NIP wakil kepala sekolah ini berelasi ke entitas wakil kepala sekolah, tepatnya di atribut NIP-nya juga. Jadi bisa kita bayangkan sebuah kondisi di mana kita ingin melihat sebuah daftar biodata sekolah ya. Biodata sekolah. Jadi kita menampilkan biodata sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu tidak akan selamanya menjabat jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan pasti akan ada pergantian. Jadi saat ada pergantian kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kita cukup menginput nih kepala sekolah saja gitu. Karena primary key-nya ini terhubung ke biodata sekolah. Entitas kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu primary key-nya itu berhubungan ke biodata sekolah, sehingga kita cukup mengganti biodata di biodata kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ketika kita setelah menggantinya, maka nama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu akan terganti di biodata sekolah, seperti itu. Selanjutnya itu adalah one to many. Jadi one to many itu adalah entitas yang bermakna satu dihubungkan ke entitas yang bermakna banyak. Jadi sini saya memiliki entitas kamar yang bermakna satu, memiliki atribut nomor kamar, tanggal masuk, dan nama kamar. Kemudian kamar ini memiliki relasi ditempati, yang dimana dalam relasi ini memiliki atribut nomor kamar dan nomor pasien. Kemudian dalam relasi ini juga terhubung oleh entitas pasien yang memiliki atribut nomor pasien, nama pasien, dan alamat pasien. Kemudian pasien ini juga memiliki relasi ke memeriksa, di mana dalam
relasi memeriksa ini memiliki atribut nomor pasien dan nomor dokter. Kemudian relasi ini sampai terhubung ke dokter, entitas dokter, yang dimana entitas dokter ini memiliki atribut nomor dokter, nama dokter, tanggal periksa, dan alat dokter. Jadi ini adalah implementasi SQL-nya. Jadi ini adalah rumah sakit ya. Jadi dalam kita menampilkan biodata rumah sakit. Jadi dalam kamar, entitas kamar itu kita bisa tahu, kita bisa melihat atribut dari nomor kamar, nama kamar, tanggal masuk. Nama kamar ini itu tuh memiliki relasi. Nah, di mana relasi ini memiliki atribut. Itu nomor pasien dan nomor kamar pasien gitu. Dan seterusnya ya, ada pasien yang memiliki nomor pasien, nama dan alamat, memiliki juga relasi ke nomor dokter, nomor pasien, dan nomor dokter ini berelasi juga ke dokter juga, entitas dokter. Itu dimana ada nomor dokter, nama dokter, tanggal periksa, dan alat dokter ya. Jadi kondisinya ini adalah nomor kamar ketika terisi, maka dia akan masuk ke relasi ditempati. Nah, dalam ditempati ini kita bisa mengetahui nih nomor pasien dan nomor kamar. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui nomor pasien dan nomor kamar mana nih, misalnya nomor pasiennya ini tuh kemana gitu, terus nomor kamarnya ini kemana gitu. Jadi jika ini telah terisi, maka nomor pasiennya ini akan muncul bersamaan juga dengan nomor kamar gitu. Nomor kamar. Jadi kita bisa mengetahui nomor pasien ini dan nomor kamarnya ini. Jadi kita bisa tahu pasiennya ini tuh berada di kamar mana gitu. Nah, sedangkan jika kita ingin mengetahui biodata pasien, nah kita cukup mencari nomor pasien itu di entitas pasien. Jadi kita masukkan nomor pasien, maka kita akan tahu nama pasien tersebut siapa dan juga alamat pasien itu di mana gitu. Nah, pasien ini setelah itu akan memeriksa juga kan. Jadi kita dalam relasi memeriksa ini kita bisa tahu nih nomor dokter sama nomor pasiennya. Nah, jadi dalam tahap ini kita bisa tahu ini pasien mana akan diperiksa oleh dokter mana. Untuk mencari biodata dokter, kita cukup mencari nomor dokter tersebut di entitas dokter. Dengan menginput nomor dokter, maka kita akan tahu nama dokternya siapa, tanggal periksanya siapa, dan alat dokternya itu apa gitu. Tanggal periksanya itu berapa gitu, tanggal berapa, dan alat dokternya itu apa gitu. Kemudian ada many to many. Jadi adalah entitas yang bermakna banyak dihubungkan ke entitas yang bermakna banyak. Jadi di sini ada entitas obat yang memiliki identitas kode obat, nama, stok, kegunaan, dan harga. Memiliki relasi dijual. Relasi dijual ini juga memiliki memiliki relasi ke karyawan, entitas karyawan yang memiliki NIP, nama karyawan, alamat, bagian. Kemudian relasi dijual ini juga memiliki relasi ke transaksi, yaitu ID transaksi dan tanggal transaksi. Nah, di sini adalah implementasi SQL yang sebenarnya sudah saya kembangkan dari yang versi ini. Saya sudah kembangkan lagi. Saya menambahkan beberapa atribut dan menghilangkan yang tidak perlu. Jadi ini kondisinya berada dalam sebuah apotik ya, data apotik. Jadi ini adalah sebuah obat. Jadi kita dalam sebuah entitas obat, jika dalam sebuah transaksi kita pasti harus menginput kode obatnya tersebut kan. Nah, kode obatnya itu kita bisa tahu dari entitas obat. Nah, obat ini dengan kita mencari kode obatnya, maka kita akan tahu nama obatnya, stoknya itu ada berapa, terus fungsi atau kegunaannya itu apa, dan harganya berapa di transaksi ini. Kemudian dalam entitas transaksi ini juga terdapat nama obat, NIP, dan nama karyawan. NIP itu adalah nomor induk pegawai ya. Nah, nomor induk pegawai ini fungsi sebagai primary key dari karyawan, dari entitas karyawan ini.
Nah, jadi jika dalam sebuah transaksi kita ingin mengetahui eh, siapa yang melakukan transaksi ini, karyawannya siapa yang melaksanakan transaksi ini, yang melayani pembeli. Nah, kita bisa mengetahui dengan mencari NIP-nya di identitas karyawan. Gitu. Kita ingin mengetahui ini nama karyawannya siapa, alamatnya siapa, dan bagiannya itu apa gitu. Jadi dengan kita melakukan pencarian melalui NIP, kita itu bisa tahu nama-nama karyawannya, biodata dari karyawan tersebut di transaksi ini gitu. Ya, jadi itu saja penjelasan IRD yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.